saya tegaskan kembali, selain daripada perkara perdata ini, di Polres Bogor juga sedang berjalan, artinya masih berjalan untuk pemeriksaan pidana dari Pak Mustahidin ini. Kemarin sudah berjumpa dengan Kanit dan Kasatnya, sudah bersurat ke Polda Jabar. Nanti karena kita meminta untuk gelar secepatnya ya, supaya mendapatkan kepastian hukum ya, kalau memang terlapor ini atau Pak Mustahidin ini, karena udah 3 kali dipanggil untuk dikonfrontir tapi tidak hadir. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa gugatan ini sumir ya, karena ini terlalu lama bola liarnya ini dipertontonkan, sehingga seolah-olah mereka itu merasa benar. Saya keberatan sih terkait kesaksian dari saksi kedua itu, yang dimana banyak berbohong ya. Nanti mungkin kita juga bisa menghadirkan beberapa fakta terkait kesaksian dia, dan jangan sampai malah disebutnya memblunder lah. Tanggapi gugatan CV Sofia sebesar 15 miliar, kuasa hukum Borsis Ali Rasya, SH, MH menyatakan bahwa gugatan tersebut bersifat sumir. Hal tersebut Ali sampaikan saat memberikan keterangan persnya pada awak media Kotidie News usai melakoni persidangan ke-6 yang digelar di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bogor dalam sidang perkara perdata nomor 156 PDT G 2025 PN Bogor antara CV Sofia Konveksi dengan pendiri Yayasan Borsis, Kamis tanggal 18 September tahun 2025. Perbuatan melawan hukum ini buat saya sumir, karena memang posisinya tidak tertuang di dalam SPK perjanjian, bahwa sertifikat dari pihak penggugat yang memang tersangkut dengan pihak bank dan ingin dieksekusi oleh pihak bank itu tidak masuk dalam ranah SPK. Sidangan hari ini, agenda di Pengadilan Negeri Bogor itu dengan agenda perdata 156 ya, Pengadilan Negeri Bogor ya. Jadi hasil dari ini memang kita akan mendapat jawaban di kesimpulan nanti ya, karena ini agendanya masih keterangan dari pihak penggugat. Tapi saya terangkan bahwa perbuatan melawan hukum ini buat saya itu sumir ya, karena memang posisinya itu tidak tertuang di dalam SPK perjanjian, bahwa sertifikat daripada pihak penggugat yang memang tersangkut dari pihak bank dan ingin dieksekusi oleh pihak bank itu tidak masuk ke dalam ranah dalam SPK. Berikut pun saya jelaskan bahwa jika memang dia merasa belum ada terbayarkan, itu dari 2002, 2003, 2004 ada semua pelunasan lengkap di saya. Nanti itu akan saya perlihatkan nanti di dalam agenda kesimpulan kita. Jadi intinya begini, pihak penggugat itu mencampur adukan antara kesusahannya dia dengan menggadaikan sertifikat ke bank itu, dan dengan berbagai macam cara bermanuver sehingga tersebutlah oleh dia bahwa pihak tergugat itu harus membayarkan dengan total kerugian dia. Pada intinya sekali lagi saya jelaskan bahwa suatu hal yang berbeda apabila memang pihak penggugat bekerjasama dengan pihak tergugat satu itu, dia harus punya modal. Tidak dengan dalih-dalih dia sertifikat segala macam, itu urusan mereka. Yang pasti surat pelunasan daripada klien saya terhadap pihak penggugat itu, Sofia Konveksi, begitu ada semua. Nanti kita perlihatkan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa gugatan ini sumir ya, karena ini terlalu lama bola liarnya ini dipertontonkan, sehingga seolah-olah mereka itu merasa benar. Kita berbicara di sini adalah hukum perdata ya, di Pengadilan Negeri ini ya. Permasalahan tadi kita bahas itu, permasalahan itu saya rasa itu bukan di dalam wadah ini ya. Yang pasti ya, orang kalau kesulitan itu apapun kan segala macam cara. Dia berhak untuk melakukan apapun, tapi setiap apapun ada pertanggungjawabannya. Ya. Setiap pelapor itu dia harus bisa membuktikan daripada laporannya tersebut. Jadi intinya sekali lagi saya jelaskan bahwa kita mencoba agar kebenaran ini tetap ada. Keterangan kuasa hukum Borsis ini tentunya juga sebuah pembelaan terhadap kliennya yang digugat kuasa hukum CV Sofia Konveksi Panardan SH, di mana dalam keterangan persnya Ardan menjelaskan banyak hal pada awak media terkait kronologisnya. Saksi hari ini ada 2 ya, ada Pak Herlan dengan Pak Muji ya. Pak Herlan itu menjelaskan tadi bahwa
pertama kali mengetahui perkara ini karena dimintain tolong untuk menemani Ibu Sophie untuk menagih hutang, artinya pembayaran dari pihak Borces yang belum terlunasi. Kemudian pertemuan yang kedua, Pak Herlan itu bersama dengan keluarga dari Bu Sophie, ada adiknya tadi sama kakaknya yang disebutkan. Jadi itu sekaligus membahas tentang pertanggungjawaban dugaan pelecehan seksual itu. Selain daripada hutang itu, akhirnya tanggal 8 Juni 2024 itu dibuatlah pernyataan oleh Pak Mustahidin. Tadi saksi mengatakan bahwa Pak Mustahidin mengakui perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Bu Sophie. Dia hilaf dan minta maaf, katanya akan bertanggung jawab tadi katanya, baik dari sisi mengembalikan semua aset-aset Bu Sophie yang ada di BRI, ada 4 sertifikat, yang 2 di Tangerang Selatan, yang kedua lagi ada di Lombok, itu akan ditebuskan oleh pihak Borces dari pihak Mustahidin. Namun setelah tanggal 8 Juni itu, seminggu kemudian ke pihak BRI, ternyata itu tidak terrealisasi. Sehingga tadi saksi dari pertama tadi mengungkapkan bahwa beberapa kali dibuat lagi perjanjian-perjanjian karena tidak pernah direalisasikan oleh pihak Mustahidin dan pihak Borces. Seperti itu. Jadi sudah include di dalam itu ya, baik tagihan maupun pelecehan seksual tadi. Lebih lanjut Ardan menegaskan kembali, selain daripada perkara perdata ini, di Polres Bogor juga sedang berjalan untuk pemeriksaan pidana dari Pak Mustahidin ini. Namun saya tegaskan kembali, selain daripada perkara perdata ini, di Polres Bogor juga sedang berjalan, artinya masih berjalan untuk pemeriksaan pidana dari Pak Mustahidin ini. Kemarin sudah berjumpa dengan Kanit dan Kasatnya, sudah bersurat ke Polda Jabar. Nanti karena kita meminta untuk gelar secepatnya ya, supaya mendapatkan kepastian hukum ya, kalau memang terlapor ini atau Pak Mustahidin ini, karena udah 3 kali dipanggil untuk dikonfrontir tapi tidak hadir. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepolisian untuk segera melakukan gelar dan agar jelas status dan kepastian hukum daripada klien kami. Masih di tempat yang sama, Abimanyu, anak kandung dari pendiri sekaligus tergugat Yayasan Borsis, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum hingga tuntas agar kebenaran dapat terungkap di hadapan majelis hakim. Saya keberatan sih terkait kesaksian dari saksi kedua itu, yang dimana banyak berbohong ya. Nanti mungkin kita juga bisa menghadirkan beberapa fakta terkait kesaksian dia, dan jangan sampai malah disebutnya memblunder lah. Yang terpenting saya di sini sebagai anak dari tergugat satu, saya tidak terima terkait isu seperti ini. Saya harapkan dari hal seperti ini jangan sampai ada terjadi seperti hal ini lagi, karena ini menimbulkan pembohongan publik terkait isu-isu dari mulai perdata gugatan 15 miliar dan yang kasus-kasus yang lainnya lah. Yang terpenting untuk sekarang saya harapkan proses hukum berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai schedule, yang dimana nanti akhirnya kita lihat apakah memang penggugat ini benar terjadi hal seperti itu atau tidak. Sidang akan digelar 1 minggu ke depan dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Dari Pengadilan Negeri Kota Bogor, Dian Peko, Kotidi News, mengabarkan.